Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mencoba mengangkat satu judul, yakni Rakyat Hidup Melarat. Wahai sahabat SP sejati, sahabat putra putri Nusantara, berbicara tentang Nusantara, kita berbicara tentang negeri makmur, negeri yang kaya raya dengan hasil alamnya, negeri yang jadi rebutan oleh bangsa-bangsa lain untuk bisa bermitra dan bekerja sama dengan Nusantara. Tetapi tahukah sahabat SP semua, akhir-akhir ini di media sosial, di berita-berita banyak dikatakan keluh kesah masyarakat yang konon katanya garis kehidupan masyarakat Nusantara masih banyak di bawah kemiskinan, hidup melarat, hidup susah, dan terombang-ambing dengan penderitaan. Berbicara tentang kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, yang hidupnya di dalam kesusahan, seyogyanya ini adalah tamparan besar buat kita semua, teguran buat putra-putri Nusantara. Bukankah kita sebagai putra-putri Nusantara, hidup dan tinggal bahkan lahir di Nusantara, kita semua adalah bersaudara. Lantas jika Nusantara ini negara yang merdeka, negara yang makmur, tentu kenapa masih ada saudara kita yang hidupnya di dalam kesusahan, bahkan hidupnya di dalam penderitaan serta kemelaratan. Apakah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai welas asih, nilai-nilai toleransi sudah hilang, sudah rapuh, sudah terkikis dari setiap insan yang ada di bumi Nusantara? Sehingga yang ditonjolkan di setiap putra-putri Nusantara adalah hanya memikirkan untuk kepentingan diri pribadi atau menumpuk-numpuk kekayaan untuk menuruti hawa nafsunya. Tidak ada lagi rasa tenggang rasa kepada sesama. Bukankah para leluhur kita telah menyampaikan agar selalu rukun, bersatu, bahkan menjunjung tinggi kebersamaan dengan konsep bergotong royong. Jika kita merasa, jiwa kita merasa bahwa kita adalah saudara setanah air, saudara senusantara, tentunya kita akan ikut menderita ketika ada saudara-saudara kita yang hidupnya di dalam kesusahan, di mana semangat gotong royong kita untuk menciptakan kemakmuran. Kebanyakan kita hanyalah mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari adalah kebencian di orang lain, mencari-cari segala penyebab kebencian-kebencian di orang lain. Lupa seharusnya kita harus mencari siapa yang perlu kita tolong, siapa saudara kita yang hidupnya masih dalam kesusahan. Bukankah para leluhur kita mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Itu artinya segala hal-hal yang berat yang sedang menimpa kita, kita harus bersama-sama untuk bergotong royong mencari solusinya. Dan jika segala persoalan itu mudah, tentunya akan lebih mudah jika kita bersama-sama dalam menyelesaikannya. Saat ini minimnya kesadaran pada jiwa putra-putri Nusantara selalu melimpahkan segala urusan kepada pemerintah, selalu membebankan kepada pemerintah. Kita jangan hanya berpangku tangan dan mengharapkan pemerintah untuk menjalankan, memakmurkan Nusantara, kalau kita sebagai masyarakat juga tidak mau bergerak dan berbuat sesuatu pada sesamanya.
saling mengisi dan saling asih, saling asuh. Jangan sampai yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hukum rimba, yang kuat menindas yang lemah. Kesadaran itu sangat penting sekali untuk putra-putri Nusantara. Kita akan memberantas kemiskinan. Kita akan memberantas segala hal-hal yang menyebabkan kita semua menjadi menderita. Sebagai sesama putra-putri Nusantara, hendaknya kita jangan saling cuek, saling bermusuh-musuhan. Apabila kemakmuran merata, kehidupan putra-putri Nusantara jauh dari kesengsaraan, jauh dari penderitaan, jauh dari segala himpitan ekonomi, tentunya pemikiran-pemikiran pun akan semakin tercerahkan. Jiwa dan hati pun akan damai dan tenang, karena penghidupan telah tercukupi. Bukankah kita sebagai manusia memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi? Sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis. Hendaknya ini menjadi PR buat kita semua. Bagaimana kita bisa mencari solusi agar bisa saling membantu satu dengan yang lainnya, bahu-membahu dan gotong royong menyelesaikan permasalahan ini yang telah berlarut-larut. Jika kita mau kompak, mau bersatu, tentunya kemiskinan di Nusantara ini akan segera teratasi. Jangan lagi kita menumpuk-numpuk harta, menurutkan hawa nafsu kita untuk bermegah-megah, memperkaya diri sendiri. Gunakanlah harta kita untuk membantu sesama kita. Bahkan saya sering melihat orang yang keadaannya masih susah, hatinya tergerak untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan. Baik itu berupa pemikiran, nasihat, ataupun bantuan berupa santunan materi, ataupun lapangan-lapangan pekerjaan. Sang Kinasih Satropiningit sebagai manusia pilihan, manusia yang diutus di akhir zaman, tentunya mereka itu adalah kita semua, satria-satria Nusantara yang harus segera terbebas dari belenggu ketidakpahaman dan belenggu ketidaksadaran. Semoga kita semuanya bisa bersatu dan memberantas kemiskinan yang ada di Nusantara dan dijauhkan dari segala macam kemelaratan dan kesengsaraan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.